Halo semuanya, aku Nanda, salam kenal. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing dikit. Anjay, sosokan banget ya bikin sesi sharing. Karena untuk pertama kali dalam hidup tuh aku berhasil dalam satu hal yang memang sesuai dengan keinginanku sendiri gitu loh. Dan juga persiapan panjang yang aku rancang sendiri. Meskipun ya sebenarnya nggak seperfect yang kalian pikir, tapi aku mau sharing aja. Ini juga sedikit FYI aja. Aku tuh baru pindah kos kan. Kalau di vlog sebelumnya kalian bisa lihat kamarku bukan ini. Jadi tuh di kos yang sekarang tuh banyak kamar kosong guys. Jadi aku lebih percaya diri untuk menjadi diriku sendiri. Meskipun agak sepi ya. Aku mau kasih gambaran dikit lah apa yang aku lakukan dan kenapa kok aku tuh bisa gap year. Jadi aku tuh sebenarnya angkatan 2024 yang baru kuliah di tahun 2025. Kenapa alasan aku gap year? Karena aku ketolak SNBP 2024 dan juga SNBT 2024. Jadi aku tuh dulu paralel 20-an lah, dulu ke bawah. Kayaknya hampir 28 deh. Aku udah hopeless di situ. Soalnya temenku aja yang paralel 7 tuh cuman ke UM, ngambil psikologi aja nggak lolos gitu. Kayak emang ketat aja persaingannya dan banyak yang bilang SNBP itu termasuk hoki-hokian kan. Jadi aku tuh udah nggak begitu ngarep di SNBP dulu tuh. Nah, terus kenapa aku bisa gagal di SNBT 2024? Jadi waktu itu tuh aku lagi ada di fase terpuruk lah dalam hidupku bisa dibilang, tapi aku nggak bisa cerita. Kondisi ekonomiku tuh buruk banget saat itu. Aku nggak ada fasilitas yang memadai buat belajar, sama sekali nggak bisa. Sekedar cuman kayak bimbel online aja waktu itu aku nggak bisa kan. Bahkan buat beli buku-buku SNBT tuh nggak bisa. Jadi waktu itu sumber utama belajarku tuh lewat Twitter aja. Sebenarnya ya bisa aja sih, cuman mungkin strategi belajar waktu itu tuh salah. Dan emang bisa bilang sih aku kalau waktu SNBT 2024 tuh persiapanku nggak begitu niat, karena aku tuh jarang banget try out, terus aku juga sering belajar, juga aku tuh nggak punya strategi belajar gitu dulu tuh. Ini aku gagal, di situ aku down banget. Apalagi aku tuh udah tahu kalau keluarga aku tuh pasti nggak bolehin aku gap year, dan mereka bakal nyuruh aku untuk kuliah di universitas swasta. Jadi karena keluarga aku tuh bukan dari keluarga yang mampu banget gitu ya, gak ada terlintas di pikiranku tuh untuk mengambil jalur mandiri. Dan juga waktu itu kan aku daftar dari jalur KIPK kan, tapi sekarang aku udah mundur karena alhamdulillah kondisi ekonomiku udah membaik. Jadi waktu itu KIPK tuh gak menyediakan jalur mandiri gitulah. Jadi aku tuh gak ada harapan sama sekali buat ikut di jalur mandiri. Akhirnya keluarga aku nyuruh aku untuk kuliah di universitas swasta, tapi aku tahu di dalam hatiku sendiri tuh kayak aku masih pengen mengusahakan sekali lagi universitas yang aku pengen. Kayak kalau kali ini aku nggak berhasil, aku udah menerima apapun lah rencana Tuhan. Tapi waktu itu keluarga aku tuh lumayan nggak setuju lah sama rencanaku. Jadi 1 tahun gap year tuh lumayan berat. Kayak menghadapi keluarga yang kecewa, terus merasa kayak jadi beban keluarga, dan juga kayak belum lagi ucapan tetangga kayak kenapa nggak kuliah gitu. Cuman yang harus kalian siapin ketika gap year itu adalah mental sih. Kalian pasti bakalan ke-trigger lihat teman-teman kalian yang progresnya udah jauh gitu. Mereka udah menikmati kehidupan kuliah, sementara kalian itu masih di rumah dan kayak tiba-tiba hidup kalian tuh kayak berhenti aja gitu. Waktu gap year dulu sih, aku tuh disuruh sama mamaku kayak jualan itu sih, pangsit gitu. Karena mamaku emang wirausahawan, kecil-kecilan, dia cuma jualan kayak tahu telur gitulah di Pujasera. Dia kayak nyewa semacam sepeta. Apa tuh kalau bilang aku nggak ngerti deh. Kayak toko gitu, tapi tokonya tuh cuman kecil gitu. Nah jadi dulu tuh aku kayak jualan jadi satu lah sama mamaku. Nggak besar-besar banget sih penghasilan dari situ. Mungkin kayak dalam 1 bulan aku bisa dapat 1 juta. Jadi dari gap year tuh, selain aku belajar buat UTBK, aku tuh juga ngelatih mentalku untuk berjualan tadi tuh, mencari uang. Terus uang itu pada akhirnya juga aku pakai untuk itu sih, bimbel. Dulu aku ikut bimbel itu, ruang guru video belajar, dan buat persiapan kuliah lainnya. Tapi di akhir-akhir tuh pokoknya usahaku tuh makin sepi gitu lah. Akhirnya aku berhenti dari jualan pangsit itu. Menjelang kayak 4 bulan mendekati UTBK, akhirnya aku milih buat fokus belajar. Jadi apa sih pelajaran yang aku dapetin dari gap year? Konsistensi itu adalah kunci.
Meskipun kalian dalam tiap harinya tuh bukan belajar kayak berjam-jam seperti orang-orang sampai sehari 8 jam, sehari sampai 11 jam, itu nggak perlu sih. Yang penting setiap hari ada progres menurutku. Entah kalian belajar sejam, 2 jam, pokoknya kalian rutin aja kayak gitu setiap hari, dan kalian bakal lihat sendiri hasilnya. Kalau dulu tuh aku pakai aplikasi namanya YPT, jadi di situ kayak udah ke record gitu, kayak tiap harinya aku belajar berapa jam, dan itu ada kayak recordnya dalam sebulan tuh aku belajar berapa lama gitu. Dan menurutku bukan durasi sih yang menentukan kualitas belajar, menurutku strategi lebih penting. Jadi kayak hard work itu nggak sama dengan akan memberikan kalian hasil yang memuaskan. Kayak ini tuh bukan tentang seberapa kalian bekerja keras bakalan membuahkan hasil seperti yang kalian inginkan, tapi ini lebih tentang kayak work smarter dan ada strategi yang jelas gitu. Kalau aku dulu sih, aku ada strateginya masing-masing sih untuk tiap subtes. Di saat kamu merasa aman, di situ kamu paling rentan. Nah, menurutku hasil tryout itu nggak bisa jadi jaminan kalian bakalan aman nanti waktu UTBK. Jadi kayak jangan bergantung pada hasil tryout sih menurutku. Yang penting ya itu tadi konsisten, dan juga jangan banyak-banyak tryout guys. Jangan tryout kalau kalian tuh masih belum siap, karena itu bakalan bikin mental kalian down kalau hasilnya nggak sesuai. Padahal kan dari awal kalian udah tahu kalau hasilnya nggak bakalan bagus, karena kalian belum persiapan yang matang. Jadi menurutku tryout itu nggak perlu sebanyak-banyak yang kalian romantisasi itu. Menurutku tryout cukup 5 kali juga udah cukup banget sih sebenarnya. Tryout 4 kali pun udah cukup banget sih. Yang penting persiapannya udah matang, dan juga kalau bisa tryout tuh nilainya nanti grafiknya tuh meningkat gitu. Terus kalau aku dulu tuh repetisi juga adalah kunci sih guys. Kayak kan tuh jangan belajar terus sudah kalian lupain gitu. Kalau bisa tiap hari tuh kalian review lagi apa yang udah kalian belajar. Misalnya tiap hari Senin kalian belajar PU ya. Ya udah, kalau udah Senin minggu depan lagi kalian review dulu materi yang udah kalian pelajarin, baru lanjut ke materi berikutnya. Agak buang-buang waktu sebenarnya, tapi itu berguna banget buat kayak bener-bener memahami materi itu gitu. Jadi jangan lanjut ke materi berikutnya kalau kalian tuh masih belum paham dasarnya gitu. Yang paling bikin orang selalu kegocek itu adalah saat kita belajar, kita tuh harus belajar kayak dari fondasinya dulu gitu, yang bener-bener dasar. Even kayak sekedar pengertian dari sebuah kata atau pengertian dari sebuah konsep itu penting banget menurutku. Ketika kita udah paham betul fondasi dari materi itu, kita jadi lebih gampang buat belajar ke materi selanjutnya. Bahkan kita bisa melangkahi beberapa step karena kita udah punya fondasi itu tadi kan. Jadi tuh kalau bisa fondasi itu tadi benar-benar kalian kuasai dengan cara repetisi dan juga konsisten dalam belajar. Terus ini buat kata-kata penenang aja sih, karena kalian pasti bakalan mendapatkan banyak komentar. Sebenarnya orang-orang tuh nggak peduli tahu sama proses kalian. Orang-orang tuh cuma peduli sama jawaban akhir aja. Nggak ada yang peduli bahwa kalian sekarang tuh lagi berjuang mati-matian buat lolos. Mereka cuma menunggu aja jawaban kayak jadi gimana gitu. Jadi nggak usah terlalu dipedulikan sih. Toh waktu mereka udah dapetin jawaban yang mereka inginkan, mereka juga kayak udah lupa kan setelah beberapa saat kemudian. Kayak nggak ada yang benar-benar peduli sebenarnya sama hidup kita. Cuman mereka tuh agak kepo aja sebenarnya. Tapi ya kalau kita ngikutin ucapan orang tuh kayak buang-buang waktu aja sih. Kan pikirin aja kayak apakah komentar orang itu berpengaruh ya buat diriku sampai 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Kenyataannya kan juga kalian yang menjalani hidup kalian sendiri. Aku tahu meskipun aku bilang kayak gini, itu bukan hal yang mudah buat dilakukan, tapi hal yang pengen aku tekankan adalah gak usah peduli apa yang bakalan orang ngomongin ke kalian. Selama gap year kalian bakal ngerasain ketidakpastian yang luar biasa, hebatnya membuat diri kalian terguncang dan kayak mempertanyakan kembali apakah ini keputusan yang benar, apakah ini tuh adalah jalan yang benar gitu. Dulu aku juga ngerasain itu sih, dan justru ketika kalian merasa sangat tidak pasti itu malah artinya kalian sedang bertumbuh menurutku. Karena kenapa? Ketika kita merasa semakin tidak pasti, kita bakalan berusaha untuk mengisi atau kayak apa ya, menenangkan diri kita untuk mendapatkan jawaban bahwa kita tuh semakin dekat dengan kepastian. Dengan apa? Dengan kita berjuang semakin keras. Jadi menurutku semakin kita merasa nggak pasti itu adalah jawaban dimana kita sedang bertumbuh berarti gitu. Tapi kenyataannya juga sebenarnya tuh gap year, sebenarnya keberhasilan itu juga sangat ditentukan dari usaha kita sih menurutku, dan juga persiapan dan strategi. Nggak mulu-mulu cuma tentang takdir. Kalau kalian usahakan, aku yakin kalian bakal bisa dapat apa yang kalian inginkan. Itu sih guys.
jujur aku tuh masih inget masa-masa sulit waktu aku gap year, dan juga aku masih ingat momen-momen ketika aku gagal. Cuman aku mau bilang bahwa kita tuh nggak pernah tahu rencananya Tuhan gitu. Dan ketika kalian udah berhasil dan kalian berada di tempat yang sama sekali kalian nggak expect, dan kayak kalian mendapatkan kemudahan yang luar biasa dari Tuhan tuh, kan baru sadar bahwa hal-hal baik itu butuh waktu. Ternyata kita tuh melewati hal-hal sulit itu untuk berada di titik yang sama sekali nggak pernah kita bayangkan bahwa kita akan berada di titik itu. Gitu sih. Aku nggak ngerti apakah ya Pinku ini bakalan bermanfaat buat kalian, tapi so far itu yang bisa aku bilang. FYI aja, aku keterima di itu ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya. Sebenarnya aku nggak pernah expect ya aku bakalan kuliah di prodi Ilpol. Sebenarnya dulu tuh aku pengen banget keterima di FEB kan. Aku tuh ngincar ekonomi pembangunan, tapi aku ditolak udah 2 kali sama UB. Jadi kayaknya mungkin rencananya Tuhan memang di FISIP ya, bukan FEB. Tapi FISIP seru kok guys, jujur banyak hal baru yang bisa aku pelajarin di FISIP. Ya gitulah so far. Aku harap kalian bisa belajar sesuatu dari video ini, dan aku juga nggak ngerti apakah ini bisa setidaknya memberikan pelajaran buat orang lain di luar sana. Oke, dadah.